Suku banyak atau polinomial? Apa sih polinomial itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas materi kelas 11 mengenai polinomial. Apa sih polinomial itu? Sesuai dengan namanya, suku banyak atau polinomial merupakan penjumlahan dari satu suku atau lebih dengan variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif, yaitu bilangan bulatnya harus berpangkat positif. Bentuk umum dari polinomial adalah seperti ini, dengan keterangan an-1, an-2, A1 sama dengan koefisien dengan variabel tidak sama dengan 0, sekali lagi dengan nilai tidak sama dengan 0. Dan A0 adalah konstanta. Di sini ada contoh P4 plus 2P3 min 3. Polinomial ini terdiri dari 3 suku, dengan pangkat tertingginya adalah 4, koefisien P4 adalah 1, koefisien P3 adalah 2, dan suku konstan atau konstantanya adalah negatif 3. Di dalam polinomial terdapat dua metode untuk menghitungnya. Yang pertama ada metode substitusi dan yang kedua ada metode Horner. Metode substitusi, nilai suku banyak pada Px pada saat X sama dengan K dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai K ke dalam Px. Contoh, nilai suku banyak Px sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3. Saat X sama dengan 2, maka nilai Px adalah, kita masukkan persamaan tersebut, Px sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3. Lalu kita substitusikan angka 2 ke dalam persamaan tersebut, sehingga menjadi 2 pangkat 4 min 2 dikali 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus 3. Sehingga nilai suku banyak dari Px sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3 saat X-nya adalah 2 adalah negatif 1. Yang kedua ada metode Horner. Metode Horner ini ditemukan oleh William Gage Horner pada tahun 1819. Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam penerapan metode Newton-Raphson yang digunakan dalam algoritma untuk menentukan kisaran nilai akar dari suatu fungsi. Langkah-langkah untuk memperoleh nilai suku banyak dengan metode Horner. Yang pertama, tentukan koefisien dan konstantanya. Misal, persamaan ini tadi, yaitu Px sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 3. Saat X sama dengan 2, tentukan polinomial saat X sama dengan 2. Koefisiennya berarti A1 sama dengan 1, A2 sama dengan negatif 2, A3 sama dengan negatif 1, dan A4 sama dengan 0. Konstantanya adalah 3. Yang kedua, buatlah garis atau bagan, lalu letakkan setiap nilai koefisiennya pada baris pertama. Penulisan harus dengan koefisien X pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Selanjutnya, tuliskan kembali koefisien dan variabel pangkat tertinggi pada baris ketiga, lalu jumlahkan nilai pada setiap kolom, kemudian kalikan dengan nilai X yang telah ditentukan. Dan kolom yang paling terakhir dan baris terakhir adalah merupakan nilai dari suku banyak Px. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi hitung polinomial, penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak dapat kita lakukan dengan cara mengkelompokkan suku-suku sejenis, kemudian jumlahkan atau kurangkan dengan koefisien dari suku tersebut. Contohnya di sini ada dua fungsi, yaitu fx sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 2, dan gx sama dengan 5x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 3x plus 5. Gimana sih cara mendapatkannya atau mengkurangkannya? Pertama, kita tulis dulu fungsi fx dan gx-nya. Lalu, kita kelompok-kelompokkan X pangkat 3 dengan X pangkat 3, X pangkat 2 dengan X pangkat 2, X pangkat 1 dengan X pangkat 1, dan konstantanya. Di sini diperoleh min 3X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 3, 2X pangkat 2 min 7X pangkat 2, X min 3X,
dan 2 plus 5. Sehingga min 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 7x pangkat 2 menjadi 5x pangkat 2 x min 3x menjadi min 2x dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sehingga hasil penjumlahan dari fx ditambah gx adalah 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 2x plus 7. Lalu untuk pengurangannya pun sama. Caranya masih sama, yaitu kita kelompokkan dahulu nilai yang pangkatnya sama. Lalu kita kurangkan dengan fungsi satunya. Di sini min 3x dikurangkan dengan min 5x pangkat 3 sehingga menjadi min 8x pangkat 3. Lalu 2x pangkat 2 min 7x pangkat 2 jadi 2x pangkat 2 kurang dengan min itu menjadi min. Jadi 2x pangkat 2 plus 7x pangkat 2 menjadi 9x pangkat 2. Lalu x min 3x menjadi x plus 3x, hasilnya adalah plus 4x. Dan 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Maka hasil pengurangan dari fx dikurangi gx adalah min 8x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 plus 4x min 3. Yang selanjutnya adalah perkalian suku banyak. Misalkan terdapat fungsi suku banyak fx berderajat m dan gx berderajat n. Dapat kita tulis sebagai rumusnya sebagai berikut. Sehingga diperoleh derajat tertinggi dari hasil perkalian fx dan gx adalah m ditambah n. Contoh diketahui ahx sama dengan x pangkat 3 plus 1 dengan derajat 3 dan kx sama dengan 2x pangkat 2 min x min 1 dengan derajat 2. Lalu kita masukkan nilainya dan kita kali kolom 1 dengan kolom yang lainnya. X pangkat 3 dikali 2x pangkat 2, lalu x pangkat 3 dikali min x, dan x pangkat 3 dikali min 1. Ditambah 1 dikali 2x pangkat 2, 1 dikali min x, dan 1 dikali min 1. Sehingga dapat kita peroleh hasilnya 2x pangkat 5 min x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min x min 1. Jadi nilai n h dikali k sama dengan 5. Maka derajat tertingginya adalah 5. Selanjutnya ada pembagian suku banyak. Misalkan fungsi suku banyak fx berderajat n dan px sama dengan derajat m dengan m lebih kecil dibanding n. Fungsi fx dibagi px mempunyai hasil bagi hx dan sisa sx dapat dituliskan dalam bentuk persamaan di bawah ini. Dengan keterangan fx sama dengan polinomial yang dibagi, px sama dengan pembagi, hx sama dengan hasil bagi, dan sx sama dengan sisa bagi. Dengan ketentuan derajat tertinggi, hx sama dengan n dikurangi m, derajat tertinggi sx sama dengan m-1 dengan m lebih besar daripada 0. Proses pembagian suku banyak ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara bersusun. Proses pembagian suku banyak dengan cara bersusun dapat dilakukan seperti membagi satu suku dengan suku bilangan lainnya. Misalkan, di sini ada contoh, fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 1 dibagi oleh px sama dengan x min 2. Proses pembagiannya sama seperti pembagian pada umumnya. X pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 1 kita taruh di dalam kurung dan x min 2 menjadi pembaginya. Sehingga dapat kita tulis x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dibagi x min 2 menghasilkan x pangkat 2 plus 4x. X pangkat 2 plus 4x dikali x min 2 menghasilkan x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Kita kurang menghasilkan x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 0
plus 2x dikurangi min 2x pangkat 2 menghasilkan 4x pangkat 2 min 3x turun 4x pangkat 2 min 3x dibagi x min 2 menghasilkan 4x plus 5. Lalu 4x plus 5 kita turunkan dikali x min 2 menghasilkan 4x pangkat 2 min 8. Kita kurang 4x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2 sehingga 0 jadi habis. Min 3x dikurangi min 8x menghasilkan 5x. Min 1 turun. 5x min 1 dibagi x min 2 menghasilkan 5. Lalu 5 dikali x min 2 menghasilkan 5x min 1. 5x min 10, menghasilkan sisa baginya yaitu 9. Nah, dapat kita peroleh hasil baginya adalah x pangkat 2 plus 4x plus 5 dengan pembagi x min 2 dan sisa baginya adalah 9. Sehingga untuk polinomial fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 1 dibagi oleh px sama dengan x min 2 hasilnya adalah hx sama dengan x pangkat 2 plus 4x plus 5 dan sisa pembagiannya adalah 9. Selanjutnya ada polinomial dengan cara Horner, pembagian suku banyak dengan pembagi x min k. Nah, di sini ada contoh, misalkan fungsi polinomial fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3x min 1 dibagi oleh px sama dengan x min 3. Pembagian dengan cara Horner ini sama seperti penjumlahan dengan yang sebelumnya, yaitu metode yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Koefisien dan konstantanya kita tulis pada baris pertama. Di sini diperoleh koefisien dan konstantanya adalah 2, 3, dan min 1. Lalu pembaginya x min 3. X min 3 ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 3. Nah, 3 ini kita taruh di sebelah garis, di luar garis. Lalu 2 turun ke bawah, 2 menjadi di baris ketiga. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 kita taruh di baris kedua, di bawahnya 3. 3 ditambah 6, 9. Nah, pada metode Horner ini bukan dikurang, tapi ditambah. Hasilnya adalah 3 ditambah 6 adalah 9. 9 dikalikan dengan pembaginya. 9 dikali 3, 27. Kita taruh di bawah minus 1. Min 1 ditambah 27, hasilnya adalah 26. Nah, kita peroleh fx sama dengan 2x plus 3x min 1 dibagi oleh px sama dengan x min 3, diperoleh hasil bagi 2x plus 9 dan sisa pembagian adalah 26. Nah, yang kedua ini adalah pembagian suku banyak dengan pembagi ax plus b. Misalkan fungsi polinomial fx dibagi oleh px sama dengan ax plus b dapat dituliskan sebagai berikut. Atau bisa juga dituliskan sebagai satunya. Misalkan suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 2 plus x plus 5 dibagi dengan px sama dengan 3x plus 1 dapat dituliskan menjadi fx sama dengan 3x plus 1 dikali hx ditambah sx. Atau fx sama dengan x plus 1/3 dikali 3 dikali hx ditambah sx. Pembagian dengan cara Horner sebagai berikut. Koefisien dan konstantanya kita tuliskan terlebih dahulu dan pembaginya x plus 1/3 menjadi x sama dengan min 1/3. Kita tuliskan koefisien dan konstantanya di baris pertama dalam kurung. Lalu pembaginya min 1/3 kita tulis di sebelah baris di luar kolom. 2-nya turun, 2 dikali min 1/3 sama dengan min 2/3. Min 1 ditambah min 2/3 sama dengan min 5/3. Min 5/3 kita kalikan dengan min 1/3 hasilnya 5/9. 5 ditambah 5/9 hasilnya adalah 50/9. Sehingga diperoleh hasil bagi adalah hx sama dengan 2x min 5/3 dan sx sama dengan 50/9. Hx ini kita bisa jadikan satu menjadi hx sama dengan 2x 2/3x min 5/9.
dan sisa baginya itu hasilnya adalah 50/9. Masih dalam metode Horner, selanjutnya ada pembagian suku banyak dengan pembagi berderajat 2. Misalkan fungsi suku banyak fx dibagi dengan px sama dengan a buka kurung x min p tutup kurung dikali x min q dengan a tidak sama dengan 0, maka dapat ditulis dalam bentuk persamaan atau dalam skema dengan keterangan hx sama dengan hasil bagi, sx sama dengan x min q, S1, S2 plus S1 sama dengan sisa pembagian. Contohnya, misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 4 dibagi oleh px sama dengan 2x pangkat 2 min x min 3. Cara yang pertama, ubah px sama dengan 2x pangkat 2 min x min 3 menjadi px sama dengan 2 buka kurung x min 3/2 tutup kurung dikali x plus 1 dan x min 3/2 sebagai pembagi kedua. Lalu, kita tuliskan dalam metode Horner, konstanta-konstantanya kita masukkan 1, 3, 0, karena saat x sama dengan satunya tidak tertulis, jadi kita tulis 0, dan konstantanya min 4. Dibagi dengan min 1. Kita turunkan satunya, 1 dibagi min 1 hasilnya min 1, 3 ditambah min 1 hasilnya 2, 2 dikali min 1 sama dengan min 2, 0 ditambah min 2, min 2, min 2 dikali min 1, 2, min 4 ditambah 2, hasilnya 2. 2 ini menjadi sisa bagi. Lalu, ini dikalikan lagi dengan, dibagi lagi dengan pembagi kedua, yaitu 3/2, 1 turun, 1 dikali 3/2 sama dengan 3/2, 2 ditambah 3/2 sama dengan 7/2, 7/2 dikali 3/2 sama dengan 21/4, min 2 ditambah 21/4 hasilnya 13/4. 2 ini sebagai sisa 1 dan 13/4 sebagai sisa 2, sehingga diperoleh hasil bagi sama dengan x plus 7/2 sama dengan 1/2 x ditambah 7/4, dan sisa bagi ada x plus 1 dikali 13/4 ditambah 2 menghasilkan 13/4 x plus 21/4. Oke, sekian materi pembahasan mengenai polinomial, mulai dari pengertian sampai operasi perhitungan, pertambahan dan perkurangan, perkalian dan pembagian dalam polinomial. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.